Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan materi mengenai interest rate risk. Satu. Anggota kelompok kami terdiri dari Asyil Asyihar Sandi dengan NIM 2020 1211 049, lalu dengan saya sendiri Siska Wulandari dengan NIM 2020 1211 050. Lalu ada Florista Nabila dengan NIM 2020 1211 054, dan yang terakhir ada Muhammad Rangga Airiansyah dengan NIM 2020 1111 070. Introduction. Pada bab ini dimulai dengan pembahasan tentang kebijakan moneter Federal Reserve yang merupakan penentu utama risiko suku bunga. Seperti yang akan kita diskusikan nanti, pada tahun 2008 sampai 2015, The Fed dalam upaya untuk mengatasi krisis keuangan yang parah dan ekonomi perlahan membaik sesudahnya, kan target suku bunga fund ke kisaran antara 0 dan 1/4 dari 1% dan menurunkan diskonnya. Tingkat jendela menjadi 0,5% hingga 2010 dan 0,75% hingga 2015. Ketika Fed pertama kali menurunkan suku bunga ini, ia mengumumkan akan mempertahankan suku bunga pada tingkat rendah ini selama beberapa tahun, karena ekonomi pulih dari krisis keuangan dengan jaminan bahwa suku bunga akan tetap stabil. Risiko suku bunga selama periode ini relatif rendah. Namun saat ekonomi pulih dan atau inflasi muncul. Bab ini juga menganalisis metode sederhana yang digunakan untuk mengukur risiko suku bunga F1, itu model harga ulang, model repricing, atau funding GAP, berkonsentrasi pada dampak perubahan suku bunga pada pendapatan bunga bersih atau FI, yang merupakan selisih antara pendapatan bunga dan beban bunga FI karena kesederhanaannya. Lembaga penyimpanan FI yang lebih kecil sebagai besar dari mereka masih menggunakan model ini sebagai ukuran utama risiko suku bunga. Sampai baru-baru ini regulator Bank Amerika Serikat puas mendasarkan evaluasi mereka terhadap exposure risiko suku bunga bank pada model repricing. Lalu ada the level and movement of interest rates. Sementara banyak faktor yang mempengaruhi tingkat dan pergerakan suku bunga. Strategi kebijakan moneter bank sentral lah yang paling langsung mendasari tingkat dan penggerakan suku bunga, yang pada gilirannya mempengaruhi biaya dana dan pengembalian aset FI. Bank sentral di Amerika Serikat adalah Federal Reserve atau The Fed melalui operasi pasar terbuka hariannya, seperti membeli dan menjual obligasi treasury dan tagihan treasury. Fed berusaha untuk mempengaruhi jumlah uang beredar, inflasi, dan tingkat suku bunga, terutama suku bunga jangka pendek, yang pada gilirannya perubahan suku bunga berdampak pada keputusan ekonomi.
seperti apakah akan mengkonsumsi atau menabung ketika Fed merasa perlu untuk memperlambat ekonomi. Ia memperketat kebijakan moneter dengan mengambil tindakan yang menaikkan suku bunga. Akibat namanya adalah penurunan pengeluaran bisnis dan rumah tangga, terutama yang dibiayai dengan kredit atau pinjaman. Sebaliknya, jika pengeluaran bisnis dan rumah tangga menurun, sejauh FED merasa perlu untuk merangsang ekonomi. Hal ini memungkinkan suku bunga turun, kebijakan moneter ekstensif. Penurunan suku bunga federal, penurunan suku bunga mendorong peminjaman dan pengeluaran. Misalnya, pada bulan Desember 2008, jika ekonomi Amerika Serikat jatuh ke dalam depresi terdalam sejak depresi hebat The Fed dalam langkah bersejarah. Secara tak terduga mengumumkan bahwa mereka akan menurunkan suku bunga Fed Fund targetnya ke kisaran antara 0 dan 1/4 dari 1% dan menurunkan tingkat diskonto menjadi 0,5%. Tingkat terendah sejak tahun 1940-an, bahkan hingga tahun 2015 karena berlanjutnya pelemahan ekonomi. The Fed mengumumkan akan mempertahankan suku bunga Fed Fund di bawah 1%. Intinya, selama suku bunga tetap rendah dan Fed membuat pernyataan bahwa ia tidak bermaksud menaikkan suku bunga risiko suku bunga rendah. Sebaliknya, perhatian kritis untuk manajemen risiko suku bunga adalah kapan Fed akan menaikkan suku bunganya. Seperti gambar di 8.1, suku bunga US Treasury dari tahun 1965 sampai 2015, dan grafik itu menunjukkan bahwa suku bunga T-bills Amerika Serikat selama 3 bulan untuk periode tahun 1965 sampai 2015, sementara tindakan Federal Reserve sebagian besar ditargetkan pada suku bunga jangka pendek, terutama suku bunga dana federal. Perubahan suku bunga jangka pendek biasanya masuk ke seluruh struktur suku bunga berjangka. Tingkat dan volatilitas suku bunga, serta peningkatan integrasi pasar keuangan dunia, membuat pengukuran dan pengelolaan risiko suku bunga menjadi salah satu isu untuk dihadapi manajer lembaga keuangan. Selanjutnya, Bank for International Settlements mensyaratkan BI untuk memiliki sistem pengukuran risiko suku bunga yang menilai pengaruh perubahan suku bunga baik pada pendapatan maupun nilai ekonomi. Sistem ini harus memberikan ukuran yang berarti dari tingkat exposure risiko suku bunga BI yang saat ini dan harus mampu mengidentifikasi setiap exposure berlebihan yang mungkin timbul. Berbagai cara lembaga keuangan dapat mengukur exposure yang dihadapi dalam menjalankan buku jatuh tempo yang tidak sesuai atau kesenjangan antara aset dan kewajibannya dalam dunia volatilitas suku bunga. Secara khusus berkonsentrasi pada 3 cara atau model untuk mengukur exposure GAP aset liabilitas dari FI. Yang pertama adalah model repricing atau kesenjangan pendanaan. Yang kedua ada model kematangan. Dan yang terakhir
ada model durasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Asyila. Selanjutnya akan menjelaskan tentang the repricing model. Next. Model penetapan harga ulang atau kesenjangan pendanaan adalah model sederhana yang digunakan oleh LK kecil sehingga sebagian besar di Amerika Serikat. Model ini pada dasarnya adalah nilai buku analisis arus kas akuntansi kesenjangan harga ulang antara pendapatan bunga yang diperoleh dari aset FI dan beban bunga yang dibayarkan atas kewajibannya atau pendapatan bunga bersihnya selama periode waktu tertentu. Next. Di bawah pendekatan repricing gap, bank komersial melaporkan laporan panggilan mereka setiap 3 bulan. Laporan sensitivitas suku bunga yang menunjukkan kesenjangan repricing untuk aset dan kewajiban dengan berbagai jatuh tempo. Misalnya, yang pertama, suatu hari. Yang kedua, lebih dari 1 hari sampai 3 bulan. Yang ketiga, lebih dari 3 bulan sampai 6 bulan. Yang keempat, lebih dari 6 bulan sampai 12 bulan. Yang kelima, lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun. Dan yang keenam, lebih dari 5 tahun. Next. Next is bank melaporkan kesenjangan di setiap kelompok jatuh tempo dengan menghitung sensitivitas tingkat setiap aset atau RSA dan setiap kewajiban atau RSL di neracanya. Nilai sensitivitas di sini berarti bahwa aset atau liabilitas dihargai ulang pada atau mendekati suku bunga pasar saat ini dalam jangka waktu tertentu atau keranjang jatuh tempo. Penetapan harga ulang dapat menjadi hasil dari perpanjangan aset atau liabilitas. Misalnya, pinjaman dilunasi pada atau sebelum jatuh tempo dan dananya digunakan untuk menerbitkan pinjaman baru dengan kurs pasar saat ini. Atau dapat terjadi karena aset atau liabilitas tersebut merupakan variabel instrumen tingkat. Misalnya, hipotek tingkat variabel yang tingkat bunganya disetel ulang setiap triwulan berdasarkan pergerakan tingkat suku bunga utama. Next. Berikut ada tabel 8.1 repricing gap in million of dollar. Tabel 8.1 menyajikan laporan sensitivitas suku bunga sederhana yang menunjukkan kesenjangan penentuan harga aset dan liabilitas dari FI yang dikategorikan ke dalam masing-masing dari 6 kelompok jatuh tempo yang telah ditentukan sebelumnya. Next.
Keuntungan dari model repricing terletak pada nilai informasinya dan kemudahannya dalam menunjuk ke FI paparan pendapatan bunga bersih atau exposure laba terhadap perubahan suku bunga dalam kelompok jatuh tempo yang berbeda. Misalnya, sebuah FI memiliki selisih negatif 10 juta dolar antara aset dan liabilitasnya yang dinilai ulang dalam 1 hari atau ember 1 hari. Aset dan kewajiban yang dinilai ulang setiap hari kemungkinan besar merupakan pinjaman antar bank di dana federal atau pasar perjanjian pembelian kembali. Dengan demikian, celah negatif RSA lebih kecil daripada RSL, memaparkan FI ke resiko pembiayaan kembali, bahwa kenaikan suku bunga jangka pendek ini akan menurunkan FI pendapatan bunga bersih karena FI memiliki lebih banyak liabilitas yang peka terhadap suku bunga daripada aset dalam keranjang ini. Risiko pembiayaan kembali adalah jenis risiko suku bunga di mana biaya pembiayaan kembali bisa lebih besar daripada pengembalian yang diperoleh dalam investasi aset. Dengan kata lain, dengan asumsi perubahan suku bunga yang sama pada RSA dan RSL, beban bunga akan meningkat lebih dari pendapatan bunga. Sebaliknya, jika FI memiliki selisih positif 20 juta dolar antara aset dan liabilitasnya yang dinilai ulang dalam 6 bulan hingga 12 bulan, FI memiliki selisih positif, yaitu RSA lebih besar daripada RSL untuk periode ini dan terpapar risiko reinvestasi. Dengan memegang aset jangka pendek relatif terhadap kewajiban, FI menghadapi ketidakpastian tentang tingkat bunga yang dapat menginvestasikan kembali dana yang dipinjam selama periode yang lebih lama. Dengan demikian, penurunan suku bunga selama periode ini akan menurunkan pendapatan bunga bersih FI, yaitu pendapatan bunga akan berkurang lebih dari beban bunga. Next. Berikut ada tabel titik 82 mengenai saldo FI sederhana lembar dalam jutaan dolar. Next. Aset yang sensitif terhadap tarif. Melihat ke bawah sisi aset neraca pada tabel 8.2, kita melihat sensitif suku bunga RSA 1 tahun berikut ini. Yang pertama, pinjaman konsumen jangka pendek, yaitu sebesar 50 juta dolar. Harga ini akan diganti pada akhir tahun dan hanya membuat cut-off 1 tahun. Yang kedua, T-bills 3 bulan sebesar 30 juta. Ini di reprice 3 bulan. Tino selama 6 bulan sebesar 35 juta dolar. Ini di reprice pada saat jatuh tempo atau rollover setiap 6 bulan. Yang keempat, hipotek suku bunga mengembang 30 tahun sebesar 40 juta dolar. Ini adalah harga ulang atau yaitu tingkat hipotek diatur ulang setiap 9 bulan. Dengan demikian, aset jangka panjang ini adalah aset yang peka terhadap suku bunga dalam konteks model repricing dengan cakrawala repricing 1 tahun. Next. Menjumlahkan keempat item ini menghasilkan total aset sensitif tingkat 1 tahun atau RSA sebesar 155 juta dolar. Aset 115 juta dolar yang tersisa tidak sensitif terhadap suku bunga
selama jangka waktu repricing 1 tahun, yaitu perubahan tingkat suku bunga tidak akan mempengaruhi ukuran pendapatan bunga yang dihasilkan oleh aset ini selama tahun berikutnya. Meskipun 115 juta dolar pinjaman konsumen jangka panjang, obligasi treasury 3 tahun dan 10 tahun, hipotek suku bunga tetap menghasilkan pendapatan bunga. Ukuran pendapatan yang dihasilkan tidak akan berubah selama tahun ke depan, karena suku bunga aset ini tidak dapat diharapkan untuk berubah, yaitu mereka diperbaiki selama tahun depan. Next. Lalu ada kewajiban sensitif tingkat. Melihat sisi liabilitas neraca pada tabel 8.2, kami melihat item liabilitas berikut secara jelas cocok dengan uji sensitivitas suku bunga atau repricing 1 tahun. Yang pertama, CD 3 bulan sebesar 40 juta dolar. Ini jatuh tempo dalam 3 bulan dan diberi harga ulang saat rollover. Yang kedua, akseptasi bankir 3 bulan sebesar 20 juta dolar. Ini juga jatuh tempo dalam 3 bulan dan diberi harga ulang saat rollover. Yang ketiga, surat berharga selama 6 bulan sebesar 10 juta dolar. Ini matang dan diberi harga ulang setiap 6 bulan. Dan yang keempat ada deposito berjangka selama 1 tahun sebesar 20 juta dolar. Ini mendapatkan harga ulang tepat di akhir cakrawala kesenjangan 1 tahun. Next. Menjumlahkan keempat item ini menghasilkan liabilitas sensitif suku bunga atau RSL 1 tahun sebesar 140 juta dolar. Sisa 130 juta dolar tidak sensitif terhadap tingkat selama periode 1 tahun. 20 juta dolar dalam modal ekuitas dan 40 juta dolar dalam bentuk giro atau dalam bentuk giro tidak membayar bunga dan karena itu diklasifikasikan sebagai pembayaran tanpa bunga. 30 juta dolar dalam tabungan buku tabungan dan 40 juta dolar dalam deposito berjangka 2 tahun menghasilkan beban bunga untuk tahun berikutnya. Tetapi tingkat beban bunga yang dihasilkan tidak akan berubah jika tingkat suku bunga umum berubah. Jadi, kami mengklasifikasikan item ini sebagai red di dalam kewajiban sensitif. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Florista. Yang selanjutnya ada against action. Next. Menentang inklusi, yaitu tingkat bunga eksplisit pada giro, adalah 0 berdasarkan peraturan. Selanjutnya, meskipun bunga eksplisit dibayarkan pada rekening transaksi seperti rekening sekarang, tarif yang dibayarkan oleh lembaga keuangan tidak berfluktuasi secara langsung dengan perubahan tingkat suku bunga umum, terutama ketika tingkat tarif umum meningkat. Selain itu, banyak giro bertindak sebagai undermoney untuk lembaga keuangan, di mana artinya mereka adalah sumber dana jangka panjang. Next. For inclusion. Meskipun tidak membayar bunga eksplisit, giro membayar bunga implisit karena lembaga keuangan tidak memungut biaya yang sepenuhnya menutupi biaya layanan giro mereka. Selanjutnya, jika suku bunga naik, individu menarik giro mereka, memaksa bank untuk menggantinya dengan dana yang berimbal hasil lebih tinggi, berbunga, dan sensitif terhadap suku bunga. Hal ini kemungkinan besar terjadi ketika suku bunga instrumen alternatif tinggi.
Dalam lingkungan seperti itu, biaya peluang untuk menyimpan dana di rekening giro cenderung lebih besar daripada di lingkungan dengan suku bunga yang lebih rendah. Argumen serupa untuk dan menentang penyertaan rekening tabungan buku tabungan retail dapat dibuat, meskipun peraturan Federal Reserve Q pada tingkat maksimum yang akan dikenakan untuk rekening ini dihapuskan pada bulan Maret 1986, bank masih jarang menyesuaikan tingkat ini. Namun penabung cenderung menarik dana dari rekening ini ketika tarif naik, memaksa bank untuk melakukan penggantian dana yang lebih mahal. Next. Perspektif industri siklus bunga oleh Wells Fargo and Company. Risiko suku bunga yang berpotensi memiliki dampak pendapatan yang signifikan merupakan bagian integral dari perantara keuangan. Terkena risiko suku bunga karena yang pertama, aset dan liabilitas dapat jatuh tempo atau berubah harga pada waktu yang berbeda. Nah, misalnya, jika aset berubah, harga lebih cepat daripada liabilitas dan suku bunga secara umum turun. Pendapatan awalnya akan turun. Lalu, harga aset dan liabilitas dapat berubah pada saat yang sama, tetapi dengan jumlah yang berbeda. Misalnya, ketika tingkat suku bunga umum turun, maka dapat mengurangi suku bunga yang dibayarkan pada rekening giro dan tabungan dengan jumlah yang kurang dari penurunan umum dalam suku bunga pasar. Yang ketiga, suku bunga pasar jangka pendek dan jangka panjang dapat berubah dengan jumlah yang berbeda. Misalnya, bentuk kurva hasil dapat mempengaruhi hasil pinjaman baru dan biaya pendanaan secara berbeda. Next. Selanjutnya, sisa jatuh tempo dari berbagai aset atau liabilitas dapat menjadi lebih pendek atau lebih panjang seiring dengan perubahan suku bunga. Misalnya, jika suku bunga hipotek jangka panjang menurun tajam, MBS yang dimiliki dalam portofolio sekuritas investasi dapat membayar lebih awal secara signifikan dari yang diantisipasi, yang dapat mengurangi pendapatan portofolio. Selanjutnya, ada suku bunga juga dapat memiliki efek langsung atau tidak langsung pada permintaan pinjaman, nilai agunan, kerugian kredit, volume originasi hipotek, nilai wajar MSR atau hak pembayaran hipotek, dan instrumen keuangan lainnya. Nilai kewajiban pensiun dan hal-hal lain yang mempengaruhi pendapatan. Kami menilai risiko dengan membandingkan hasil di bawah berbagai simulasi pendapatan, menggunakan banyak skenario suku bunga yang berbeda dalam arah perubahan suku bunga, tingkat perubahan dari waktu ke waktu, lalu kecepatan perubahan, dan juga proyeksi berupa bentuk kurva hasil. Simulasi ini memerlukan asumsi tentang bagaimana perubahan suku bunga dan kondisi pasar terkait dapat mempengaruhi pendorong pendapatan dan komposisi neraca seperti permintaan pinjaman awal, kecepatan pembayaran di muka, saldo dan campuran simpanan, serta strategi penetapan harga. Pengukuran risiko kami mencakup sensitivitas pendapatan bunga bersih dan dampak pendapatan dan pengeluaran non-bunga yang sensitif terhadap suku bunga. Secara umum, perusahaan diposisikan untuk mendapatkan keuntungan dari suku bunga yang lebih tinggi. Sedemikian rupa sehingga pendapatan bunga bersih akan mendapatkan keuntungan dari suku bunga yang lebih tinggi.
karena asetnya mengalami harga ulang lebih cepat dan pada tingkat yang lebih besar daripada liabilitas. Dan sebagai respon terhadap suku bunga pasar yang lebih rendah, aset akan mengalami harga price ke bawah dan pada tingkat yang lebih besar daripada liabilitas. Pendapatan dan pengeluaran non-bunga yang sensitif terhadap suku bunga sebagian besar didorong oleh aktivitas hipotek dan cenderung bergerak berlawanan arah dengan pendapatan bunga bersih. Jadi, sebagai respon terhadap suku bunga yang lebih tinggi, aktivitas hipotek, terutama aktivitas refinancing, umumnya menurun. Dan sebagai tanggapan terhadap suku bunga yang lebih rendah, aktivitas hipotek umumnya meningkat. Pendapatan dan pengeluaran non-bunga yang sensitif terhadap suku bunga sebagian besar didorong oleh aktivitas hipotek dan cenderung bergerak berlawanan arah dengan pendapatan bunga bersihnya. Jadi sebagai respon terhadap suku bunga yang lebih tinggi, aktivitas hipotek terutama aktivitas refinancing umumnya menurun. Tanggapan terhadap suku bunga yang lebih rendah, aktivitas hipotek umumnya meningkat. Pendapatan dan pengeluaran non-bunga yang sensitif terhadap suku bunga sebagian besar didorong oleh aktivitas hipotek dan cenderung berlawanan arah. Pilihan jangka waktu yang digunakan untuk mengukur risiko bunga sangat penting untuk mengelola risiko ini. Periode penetapan harga ulang yang terlalu lama mencakup banyak sekuritas yang diberi harga ulang pada waktu yang berbeda dalam periode penetapan harga ulang. Artinya melebih-lebihkan sensitivitas tingkat neraca dan membiarkan lembaga keuangan terkena risiko suku bunga. Sebagai contoh, perhatian bank yang mengukur eksposur risiko suku bunga hanya dalam jangka waktu 1 tahun dan memiliki gap repricing sebesar $0 selama 1 tahun. Namun, jika bank memiliki RSA lebih banyak daripada RSL yang dihargai ulang dalam 6 bulan pertama tahun ini, lalu kewajiban juga lebih banyak daripada aset yang dihargai ulang selama 6 bulan terakhir, maka bank tersebut akan terkena perubahan suku bunga yang terjadi dalam tahun itu. Dalam analisis kesenjangannya, bank akan menunjukkan kesenjangan repricing 0 untuk tahun tersebut, tapi aset dan kewajiban bank tidak cocok dalam ember dan oleh karena itu bank terkena risiko suku bunga. Yang lebih jelas, semakin pendek rentang perhitungan gap bucket, maka semakin kecil masalah ini. Sebaliknya, periode penetapan harga ulang yang terlalu singkat mengabaikan pertimbangan eksposur risiko suku bunga aset dan liabilitas yang ditetapkan ulang dalam periode segera setelah akhir periode penetapan harga kembali, yang artinya ini mengecilkan sensitivitas tingkat neraca. Next. Perubahan tarif yang setara pada RSA dan RSL. Next. CGAP memberikan ukuran sensitivitas suku bunga. Bagian sebelumnya mempertimbangkan perubahan pendapatan bunga bersih karena suku bunga berubah, dengan asumsi bahwa perubahan suku bunga pada RSA sama persis dengan perubahan suku bunga pada RSL. Dengan kata lain, dengan asumsi selisih suku bunga antara suku bunga pada RSA dan RSL tetap tidak berubah. Ini tidak sering terjadi.
Sebaliknya, perubahan tarif pada RSA umumnya berbeda dari yang ada di RSL, yaitu selisih antara suku bunga aset dan kewajiban berubah seiring dengan tingkat tarifnya. Bisa dilihat pada gambar 8.2 yang memplot suku bunga di triwulanan atau kewajiban dan suku bunga dasar pinjaman atau aset untuk periode 1990 sampai 2015. Next. Pada gambar 8.2, jika selisih antara kurs RSA dan RSL meningkat, ketika suku bunga naik ataupun turun, pendapatan bunga meningkat atau menurun lebih banyak atau mengurang dari beban bunga. Hasilnya adalah peningkatan NII. Baliknya, jika selisih antara tarif pada RSA dan RSL menurun, ketika suku bunga naik atau turun, pendapatan bunga naik atau turun kurang atau lebih dari beban bunga dan NII turun. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Angga. Perubahan tarif yang setara pada RSA dan RSL. Dilihat pada tabel 8.5 ini, jelasannya yaitu pada saat yang sama, spread antara RSA dan RSL menurun seiring dengan kenaikan suku bunga. Efek spread juga mengatakan NII akan menurun. Dalam kasus ini, manajer FI dapat secara akurat memprediksi arah perubahan NII seiring dengan perubahan suku bunga. Ketika keduanya bekerja dalam arah yang berlawanan, perubahan NII tidak dapat diprediksi tanpa mengetahui ukuran CGAP dan perubahan yang diharapkan dalam penyebaran. Misalnya pada baris tabel 8.5, jika CGAP negatif dan suku bunga meningkat, efek CGAP menyatakan NII akan menurun jika pada saat yang sama spread antara RSA dan RSL meningkat seiring dengan kenaikan suku bunga. Efek spread mengatakan NII akan meningkat. Misalnya untuk FI pada tabel 8.2, suku bunga turun sebesar 1% pada RSA dan sebesar 1,2% pada RSL. Sekarang perubahan ini dihitung sebagai 155 juta dolar dikali minus 0,01 dikurang 140 juta dolar dikali minus 0,012 sama dengan minus 1,55 juta dolar dikurang minus 1,68 juta dolar sama dengan 0,13 juta dolar atau 130.000 dolar. Meskipun efek CGAP yaitu RSA lebih besar dari RSL memberikan tekanan negatif pada NII. Dalam contoh 8.1, efek CGAP dari penurunan 1% pada laju RSA dan RSL menghasilkan mengurangi dalam NII 150.000 dolar. Peningkatan spread dan efek spread yang dihasilkan begitu besar sehingga NII meningkat sebesar 130.000 dolar. Next. Masih perubahan tarif yang setara pada RSA dan RSL. Beberapa LK menerima eksposur suku bunga yang cukup besar relatif terhadap ukuran asetnya. Misalnya, rasio repricing gap 1 tahun terhadap total aset yang menghasilkan bunga dari Financial Security Federal Corporation adalah 22,4% pada akhir tahun 2014. Dan rasio selisih 1 tahun terhadap total aset
yang menghasilkan bunga adalah 5,9%, yaitu memiliki lebih banyak RSA daripada RSL-nya. Jika suku bunga naik pada tahun 2015, Security Federal Corporation didirikan untuk melihat pendapatan bunga bersih meningkat karena repricing sejumlah besar RSA relatif terhadap RSL pada tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, manajemen Security Federal mengatur neracanya dengan ekspektasi kenaikan suku bunga selama 5 tahun. Sebaliknya, Security Federal melaporkan kesenjangan repricing 3 tahun terhadap rasio total aset sebesar minus 10,7% dan rasio 5 tahun sebesar minus 4,4%. Dengan demikian, keamanan federal didirikan untuk melihat mendapat bunga bersih meningkat pada suku bunga yang lebih rendah, yaitu manajemen federal keamanan mengatur neracanya dengan ekspektasi penurunan suku bunga selama 5 tahun ke depan. Next. Melanjutkan yang tadi, kesenjangan repricing adalah ukuran risiko suku bunga yang secara historis digunakan oleh LK dan masih menjadi ukuran utama risiko suku bunga yang digunakan oleh bank komunitas kecil dan penghematan. Berbeda dengan model risiko suku bunga berbasis nilai pasar yang dibahas pada lempiran 8A pada bab ini dan bab 9, model kesenjangan repricing. Secara konseptual mudah dipahami dan dapat dengan mudah digunakan untuk meramalkan perubahan probabilitas untuk perubahan suku bunga tertentu. Kesenjangan repricing dapat digunakan untuk memungkinkan FI untuk menyusun aset dan kewajibannya atas keluar dari neraca untuk mengambil keuntungan dari proyeksi perubahan suku bunga. Namun, model repricing gap memiliki beberapa kelemahan utama yang menyebabkan regulator meminta penggunaan model yang lebih komprehensif. Misalnya model duration gap untuk mengukur risiko suku bunga. Selanjutnya, kami akan membahas kelemahan utama dari model repricing. Kelemahan model repricing terlepas dari kenyataan bahwa model risiko suku bunga ini digunakan oleh sebagian besar lembaga penyimpanan di Amerika Serikat. Model repricing memiliki 4 kekurangan utama. Yang pertama, mengabaikan efek nilai pasar dari perubahan suku bunga. Kemudian yang kedua, model ini overaggressive. Kemudian yang ketiga, gagal menangani masalah limpasan aset dan liabilitas yang tidak sensitif terhadap suku bunga dan pembayaran di muka. Dan yang keempat, mengabaikan arus kas dari aktivitas di luar neraca. Pada bagian ini kami membahas masing-masing kelemahan ini secara lebih rinci. Next. Yang pertama, efek nilai pasar. Seperti yang telah dibahas dalam teaser risiko FI di bab 7, perubahan suku bunga memiliki efek nilai pasar selain efek pendapatan pada nilai aset dan liabilitas. Artinya, nilai sekarang dari arus kas, aset, dan liabilitas berubah. Selain bunga langsung yang diterima atau dibayarkan atas aset dan liabilitas tersebut, karena suku bunga berubah. Faktanya nilai sekarang dan jika relevan harga pasar. Dari hampir semua aset dan kewajiban pada neraca, LK berubah seiring dengan perubahan suku bunga. Model represi mengabaikan efek nilai pasar secara implisit, mengasumsikan pendekatan akuntansi nilai buku. Dengan demikian, repricing gap hanya aset bagian ukuran eksposur risiko suku bunga sebenarnya dari FI. Saat kami membahas ukuran risiko suku bunga berbasis nilai pasar, kami menyoroti dampak pengabaian efek nilai pasar terhadap kemampuan untuk secara akurat mengukur keseluruhan risiko suku bunga LK. Next.
Kemudian pada gambar 8.3 ini, hingga ember 6 bulan plus 50 plus dalam kurung minus 50 sama dengan 0. Tapi seperti yang bisa Anda lihat dengan mudah, aset dan kewajiban FI adalah tidak cocok dalam ember. Jelas semakin pendek rentan penghitungan gap bucket. Semakin kecil masalah ini, jika seorang manajer FI menghitung celah ember 1 hari ke depan, ini akan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang paparan pendapatan bunga bersih terhadap perubahan suku bunga. Dilaporkan banyak LK besar memiliki sistem internal yang menunjukkan kesenjangan repricing pada hari tertentu di masa mendatang. Waktu 252 hari, waktu 1329 hari, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulator memeriksa laporan kesenjangan repricing hanya pada rentan jatuh tempo yang relatif luas, manajer FI dapat menetapkan SIS. Next. Kemudian masalah limpasan. Dalam model repricing sederhana yang dibahas sebelumnya, kami mengasumsikan bahwa semua pinjaman konsumen jatuh tempo dalam 1 tahun atau semua hipotek konvensional jatuh tempo dalam 30 tahun. Pada kenyataannya, FI terus memulai dan menghentikan pinjaman konsumen dan hipotek saat ia menciptakan dan menghentikan simpanan. Misalnya, jatuh tempo asli 30 tahun mungkin hanya tersisa 1 tahun sebelum jatuh tempo, yaitu mereka berada di tahun ke-29. Selain itu, pinjaman ini dapat terdaftar sebagai hipotek 30 tahun dan termasuk sebagai tidak peka terhadap suku bunga. Namun terkadang akan dibayar di muka lebih awal karena pemegang hipotek membiayai kembali hipotek mereka atau menjual rumah mereka. Dengan demikian, hasil yang dihasilkan akan diinvestasikan kembali dengan harga pasar saat ini dalam tahun tersebut. Next. Arus kas dari aktivitas di luar neraca. RSA dan RSL yang digunakan dalam model repricing umumnya hanya mencakup aset dan kewajiban yang tercantum di neraca. Perubahan suku bunga juga akan mempengaruhi arus kas pada banyak instrumen off-balance sheet. Misalnya, FI mungkin telah melindungi risiko suku bunganya dengan kontrak suku bunga berjangka. Sebagai minat perubahan suku bunga, kontrak berjangka ini sebagai bagian dari proses penandaan ke pasar menghasilkan arus kas harian, baik positif maupun negatif. Untuk FI yang dapat mengimbangi exposure gap di neraca, arus kas yang mengimbangi ini dari kontrak berjangka diabaikan oleh model repricing sederhana dan harus dimasukkan ke dalam model. Next. Struktur jangka waktu suku bunga. Untuk menjelaskan proses memperkirakan dampak kejutan suku bunga jangka pendek yang tidak terduga pada seluruh struktur suku bunga berjangka. LK menggunakan teori struktur suku bunga berjangka atau kurva imbal hasil.
struktur jangka suku bunga membandingkan hasil pasar atau suku bunga sekuritas dengan asumsi bahwa semua karakteristik risiko gagal bayar, tingkat kupon, dan lain-lain, kecuali jatuh tempo adalah sama. Perubahan suku bunga yang diperlukan sebagai jatuh tempo, perubahan keamanan disebut premi jatuh tempo atau MP, atau selisih antara imbalan hasil yang diminta pada sekuritas jangka panjang dan jangka pendek dengan karakteristik yang sama kecuali jatuh tempo, bisa positif, negatif, maupun nol. Kecuali jatuh tempo adalah perubahan suku bunga yang diperlakukan sebagai jatuh tempo, perubahan keamanan disebut premi jatuh tempo. Perhatikan bahwa kurva imbalan hasil ini mungkin mencerminkan faktor selain preferensi investor untuk jatuh tempo sekuritas. Karena pada kenyataannya mungkin ada perbedaan likuiditas di antara sekuritas yang diperdagangkan pada titik yang berbeda di sepanjang kurva imbal hasil. Misalnya obligasi treasury 20 tahun yang baru diterbitkan menawarkan tingkat pengembalian yang lebih rendah dari penerbitan berpengalaman obligasi treasury 10 tahun jika investor lebih memilih sekuritas baru on the run daripada sekuritas yang diterbitkan sebelum off the run. Secara khusus, karena Departemen Keuangan secara historis menerbitkan catatan 10 tahun baru dan obligasi 20 tahun hanya pada akhir spektrum jatuh tempo. Obligasi treasury 10 tahun yang ada harus diterbitkan 10 tahun sebelumnya, yaitu awalnya obligasi 20 tahun ketika diterbitkan 10 tahun sebelumnya, meningkatkan permintaan untuk obligasi treasury 20 tahun liquid yang baru diterbitkan relatif terhadap obligasi treasury 10 tahun yang kurang liquid dapat cukup besar untuk mendorong tingkat bunga equilibrium. Pada obligasi treasury 20 tahun di bawah pada treasury 10 tahun, obligasi dan bahkan di bawah suku bunga jangka pendek. Penjelasan untuk bentuk kurva imbalan hasil jatuh terutama ke dalam 3 teori. Teori ekspektasi yang tidak bias, teori premi likuiditas, dan teori segmentasi pasar. Next. Teori premi likuiditas. Kelemahan dari ekspektasi yang tidak memihak adalah asumsi bahwa investor sama-sama berkeinginan untuk berinvestasi dalam sekuritas jangka pendek dan jangka panjang tanpa imbalan tambahan dalam bentuk suku bunga yang lebih tinggi. Untuk mengkompensasi mereka atas risiko tambahan dari penguncian dana mereka dalam sekuritas jangka panjang, yaitu mengasumsikan investor netral risiko. Lebih lanjut, teori ekspektasi yang tidak memihak memiliki kekurangan, yaitu lalai untuk mengakui bahwa forward rates bukanlah prediktor yang sempurna untuk tingkat suku bunga di masa depan. Jika kurs forward adalah prediktor sempurna dari suku bunga masa depan, harga sekuritas treasury di masa depan akan diketahui dengan pasti. Teori premi likuiditas dari struktur jangka suku bunga memungkinkan ketidakpastian masa depan ini. Didasarkan pada gagasan bahwa investor akan memiliki jatuh tempo jangka panjang
hanya jika mereka ditawari premi untuk mengkompensasi ketidakpastian nilai sekuritas di masa depan yang meningkat seiring dengan jatuh tempo aset secara khusus. Dalam dunia yang tidak pasti, sekuritas jangka pendek memberikan daya jual yang lebih besar karena pasar sekundernya yang lebih aktif dan memiliki risiko harga yang lebih kecil karena fluktuasi harga yang lebih kecil untuk perubahan suku bunga tertentu daripada sekuritas jangka panjang. Akibatnya, investor lebih memilih untuk memegang sekuritas jangka pendek karena dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan sedikit risiko kerugian modal, yaitu penurunan harga sekuritas di bawah harga pembelian aslinya. Dengan demikian, investor harus ditawarkan likuiditas premi untuk membeli sekuritas jangka panjang yang memiliki risiko kerugian modal lebih tinggi. Perbedaan harga atau risiko likuiditas ini dapat secara langsung terkait dengan fakta bahwa sekuritas jangka panjang lebih sensitif terhadap perubahan suku bunga di pasar daripada sekuritas jangka pendek. Pembahasan tentang sensitivitas suku bunga obligasi dan hubungannya terhadap jatuh tempo obligasi. Karena semakin lama jatuh tempo suatu sekuritas, semakin besar risikonya premi likuiditas meningkat seiring dengan meningkatnya jatuh tempo. Teori premi menyatakan bahwa kurs jangka panjang sama dengan rata-rata geometrik kurs jangka pendek saat ini dan yang diharapkan seperti teori ekspektasi yang tidak memihak, ditambah likuiditas atau premi risiko yang meningkat dengan jatuh tempo sekuritas. Menurut teori premi likuiditas, kurva imbalan hasil miring ke atas dapat mencerminkan ekspektasi investor bahwa suku bunga jangka pendek di masa depan akan naik, mendatar atau menurun. Tetapi karena premi likuiditas meningkat seiring jatuh tempo, kurva imbalan hasil akan tetap sama, meningkat dengan jangka waktu hingga jatuh tempo. Teori premi likuiditas dapat secara matematis dipresentasikan. Next. Segmentasi pasar teori. Teori segmentasi pasar berpendapat bahwa investor individu memiliki preferensi jatuh tempo tertentu. Dengan demikian, sekuritas dengan jatuh tempo yang berbeda tidak dilihat sebagai pengganti yang sempurna di bawah teori segmentasi pasar, yaitu investor memiliki penghindaran risiko yang lengkap untuk sekuritas di luar preferensi jatuh tempo mereka. Sebaliknya, investor individu lebih memilih cakrawala investasi yang ditentukan oleh sifat aset dan kewajiban yang mereka miliki. Misalnya, bank mungkin lebih memilih untuk memegang surat utang negara Amerika jangka pendek karena sifat jangka pendek dari kewajiban simpanan mereka, sementara perusahaan asuransi mungkin lebih suka memegang obligasi negara Amerika Serikat jangka panjang karena sifat jangka panjang dari kehidupan mereka, kewajiban kontraktual asuransi. Akibatnya, suku bunga ditentukan oleh penawar dan kondisi permintaan dalam kelompok jatuh tempo atau segmen pasar tertentu. Misalnya, ujung pendek dan ujung panjang pasar. Next. Peramalan tingkat suku bunga. Saat suku bunga berubah, begitu pula nilai sekuritas keuangan. Dengan demikian, kemampuan untuk memprediksi atau meramalkan suku bunga sangat penting untuk probabilitas LK. Misalnya, jika suku bunga naik, maka nilai portofolio investasi LK akan turun. Akibatnya dalam kehilangan kekayaan. Dengan demikian, perkiraan suku bunga sangat penting untuk kekayaan finansial LK. Pembahasan tentang teori ekspektasi yang tidak memihak di atas menunjukkan bahwa untuk kurva imbalan hasil ditentukan oleh ekspektasi pasar saat ini terhadap suku bunga jangka pendek di masa depan.
Misalnya, kurva hasil miring ke atas menunjukkan bahwa pasar mengharapkan suku bunga jangka pendek di masa depan meningkat. Bahwa kurva hasil memiliki ekspektasi pasar saat ini tentang suku bunga jangka pendek di masa depan. Teori ekspektasi yang tidak bias dapat digunakan untuk meramalkan suku bunga jangka pendek di masa depan, yaitu suku bunga 1 tahun ke depan. Tingkat maju adalah tingkat yang diharapkan atau tersirat pada keamanan jangka pendek yang akan berasal di beberapa titik di masa depan, dengan persamaan yang mewakili teori ekspektasi yang tidak bias. Next. Kemudian kesimpulan dari bab ini, yaitu bab ini memperkenalkan metode untuk mengukur eksposur risiko suku bunga FI. Model repricing melihat perbedaan atau gap antara aset yang sensitif terhadap suku bunga FI dan liabilitas yang sensitif terhadap suku bunga. Untuk mengukur risiko suku bunga, bab tersebut menunjukkan bahwa model repricing mengalami kesulitan dalam mengukur secara akurat risiko suku bunga FI. Secara khusus, model repricing mengabaikan efek nilai pasar dari perubahan suku bunga. Pengukurannya, paparan FI yang lebih lengkap dan akurat adalah durasi dan jeda durasi yang akan dijelaskan di bab berikutnya. Next. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan.